Oke, ini kita mulai ya perkuliahannya ya teman-teman. Saya mau share screen. Nah, ini saya sedikit mereview pertemuan sebelumnya itu ya. Ini terkait fresh water. Jadi yang menjadi concern kita sebagai masyarakat yang aware terhadap lingkungan yang perlu kalian ketahui, itu jumlah air itu yang ada di bumi itu jumlahnya adalah tetap. Dan yang perlu kalian ketahui juga, yang namanya air di bumi itu banyak, namun sebagian besar, bahkan hampir 97,5%-nya itu adalah merupakan air asin atau yang berada di lautan. Nah, ini ya, keyword ini yang perlu teman-teman pahami. Jumlah air yang ada di bumi itu banyak, namun dari sebanyak itu, sebagian besar adalah air asin. Dan air yang ada di bumi itu jumlahnya tetap tidak bisa bertambah dan juga tidak dapat dikurangi. Itu sama halnya dengan hukum termodinamika ya. Teman-teman kemarin sudah dapat kan hukum termodinamika? Halo? Sudah Pak, dapat. Oke. Sudah. Ya. Nah, kurang lebih ini jumlah air yang ada di bumi. Sebetulnya angka-angka di sini juga ini adalah pendekatan ya, tahun 98 oleh UNESCO dalam KOW tahun 1988. Sebetulnya tidak ada yang bisa memprediksi jumlah air itu secara akurat gitu. Namun yang perlu kalian ketahui gambarannya adalah jumlah air yang ada di bumi itu 97,5% air itu adalah air laut. Dan total air 100%, ini angka ini sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu air tawar itu hanya 2,5%. Ini pun masih terbagi-bagi lagi. Es dalam bentuk itu bisa tolong di silent ya yang ada suara jangkriknya ya. Itu dalam bentuk es kutub, air tanah dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah keberadaan fresh water itu sangat sedikit sekali. Nah, kembali lagi ke slide yang tadi, karena jumlah fresh water yang sangat sedikit tadi, oleh karenanya ketika musim hujan, kita itu harus bisa menyimpan air semaksimal mungkin. Dan ketika musim kemarau, kita tidak terjadi yang namanya kekeringan. Oleh karenanya, betapa pentingnya melakukan konservasi terhadap air. Air itu banyak, namun dalam bentuk air asin, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana siklus hidrologi itu berjalan, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman diminta untuk memahami keberadaan air. Jadi kalau kalian lihat seperti ini kita lihat di sini adalah area recharge area atau daerah tangkapan. Jadi ketika terjadi hujan itu air itu jatuhnya di area-area recharge area ini. Biasanya di daerah pegunungan seperti itu. Kalau kalian lihat topografinya di daerah Bogor itu, ketika tidak musim hujan pun dia sering terjadi hujan, makanya sering disebut sebagai kota hujan. Karena dia merupakan area recharge area. Nah, seyogyanya area seperti ini harus kita lindungi nih, karena ini adalah daerah tangkapan. Kalau recharge areanya tidak dapat menyimpan air dengan baik, otomatis air hujan itu akan menjadi aliran permukaan yang kita sebut sebagai runoff. Ketika itu sudah menjadi runoff, akan mengakibatkan terjadinya genangan, banjir, longsor, dan lain sebagainya.
Namun jika recharge area ini kita kelola dengan baik, dia akan semaksimal mungkin bisa memasukkan air ke dalam tanah. Karena lapisan tanah itu bukan hanya tanah saja isinya, namun melainkan ada tanah, ada air, juga lapisan tanah yang lainnya. Artinya di sini ada lapisan air. Nah, dengan demikian biasanya air tanah itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat. Untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat, bukan untuk industri ya, peruntukan air tanah itu. Meskipun di kota-kota besar perumahan pun atau masyarakat pun tidak dianjurkan menggunakan air tanah lagi gitu. Lapisan air tanah ini kita sebut sebagai aquifer. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya potential water table. Artinya di sini jika tidak dibuat sumur, air ini tidak akan muncul ke permukaan. Atau kalau dibuat sumur ini nggak perlu dalam gitu ya. Selanjutnya di sini adalah ada yang namanya flowing artesian well. Flowing artesian well ini artinya air tersebut muncul dengan sendirinya, artesis gitu ya, muncul dengan sendirinya ke permukaan. Nah, di sini ada patahan, ini yang menyebabkan artesian spring. Artesian spring itu adalah mata air. Seperti itu gambaran air yang ada di daratan atau fresh water dalam bentuk air tanah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi ya teman-teman ya, ini total air yang ada ini total air tawar ya. Air tawar misalkan 100% ya. Air tawar 100% itu 69%-nya itu dalam bentuk es. 30% dalam bentuk air tanah. 0,34% itu lainnya. Ini ada air sungai, air permukaan, air hujan, itu di sini. Yang kita lihat banyak sekali itu sangat sedikit dibandingkan air asin gitu ya. Nah ini. Jadi teman-teman di mindset-nya harus diketahui bahwa bagaimana kita itu melakukan konservasi terhadap air tanah karena jumlahnya yang sangat sedikit tadi. Ini ada yang baru masuk nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan angkat tangan ya. Raise hand. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Nah, itu tadi jumlah fresh water. Tadi ini air yang ada di bumi, nah ini only fresh water. Nah, fresh water sendiri ini juga dipengaruhi oleh infiltrasi air hujan. Jadi ini di sebelah kiri kalian ini ada gambar yang menunjukkan adalah area yang masih natural ground cover. Artinya tanahnya itu masih natural. Dengan tanah yang masih natural ini, dia akan memasukkan atau menginfiltrasi air hujan itu lebih banyak ke dalam tanah. Ini shallow infiltration ya, ini ada deep infiltration. Shallow-nya 25%, deep-nya 25%. Kembali lagi teman-teman, ini adalah simulasi gitu ya, bukan angka sebenarnya. Yang menjadi runoff atau aliran permukaan itu hanya 10%. Sedangkan di area yang sudah terbangun atau impervious cover, sekitar 75% atau 100% sudah terbangun, air yang masuk ke dalam tanah itu hanya sedikit. Shallow infiltration-nya ya hanya 10%, sedangkan deep infiltration ini lebih kecil lagi, hanya 5%, yang harusnya tadi 50% itu bisa masuk ke dalam tanah. Kemana dia larinya? Menjadi aliran permukaan atau runoff, ini sebesar 55%. Itu perbedaan area yang sudah terbangun dengan yang belum terbangun. Nah, dengan demikian, teman-teman, perlu dipahami ya, yang namanya banjir dengan kekeringan
itu adalah saudara dekat. Artinya suatu area kalau tidak bisa mengelola air ketika musim hujan, jangan salahkan ketika musim kemarau kita kekeringan. Karena ketika musim hujan air dibuang-buang begitu saja. Dibuang-buang itu dalam artian bukan diinjeksi ke dalam tanah, melainkan dibuang langsung ke laut. Itu sebetulnya suatu konservasi yang salah. Air itu bukan dibuang ke laut, namun kalau bisa dimasukkan ke dalam tanah semaksimal mungkin. Agar ketika musim kemarau, kita masih memiliki cadangan air tanah yang baik. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah teknologi rainwater harvesting. Rainwater harvesting ini bagaimana kita bisa memanen air hujan. Ini distribusi air bersih dari atap bangunan ke sumur PAH. Ini lupa saya singkatannya. Ini air hujan ya. Sumur penyimpanan air hujan, sorry. Ini dari air hujan masuk ke taman, masuk ke apa ini ya? Sumur penyimpanan atau sumur resapan. Jadi semaksimal mungkin air yang jatuh ke rumah ini tidak dibuang ke laut. Dibuang ke laut itu dalam artian masuk ke saluran, langsung dibuang ke sungai, langsung sungai tersebut bermuara ke laut. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin dimasukkan ke dalam tanah. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas terkait raw water. Jadi di sini itu raw water ya teman-teman. Kalau kalian lihat, raw water itu adalah air baku gitu ya. Ini air baku yang bisa kita olah untuk menjadi air bersih. Jadi teknik lingkungan itu adalah salah satunya adalah merekayasa air permukaan yang ada di bumi ini bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber air bersih. Jadi WTP itu Water Treatment Plant mengambil air baku ini untuk diolah menjadi air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Itu prolog dari materinya tadi.